Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubadir Rahman dari kelas Jaringan Komputer C dengan NIM 230411100116. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum modul 7 yang berisi konfigurasi pengelamatan IPv6. Nah, di sini kita mendapat topologi dan tabel pengelamatan. Langsung saja. Pertama, kita akan membangun dan mengkonfigurasi jaringan yang ada. Nah, kita akan membangun sesuai topologi dan sesuai tabel ini. Nah, yang pertama kita itu butuh PC, switch, router, dua router, dan satu server. Lalu ubah namanya agar sesuai tabel. Switch 1, R1, yang ini ISP, dan servernya itu external. Nah, sambungkan dulu. Oke, udah sambung. Konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Untuk switch kita bisa pakai ini ya. Untuk switch kita pakai ini dulu. Jalanin dulu itu switchnya. Oke, copy aja lah. Yang salah ada. Terus reload. Yes. Tunggu. Lanjut. Konfigurasi IP address default pada gateway PC sesuai dengan tabel pengelamatan. Ya. Yang pertama PC dulu. Ini kabelnya bentar. Ini kabelnya udah bener kan? Ini 06. Ini 05 dan G1. Ini G0 dan ini G0 juga. Dan ini G1 ke IP config IPv4 nya terus default gateway nya mengambil G00 dari router 1. Terus IPv6 nya terus ini 64. Default gateway nya yang server IP configuration. Dua lima lima nol.
ya ini nampak sebentar, ini default gateway-nya. Oke, harusnya udah. Server udah, konfigurasi sudah. Lanjut router, command line router en config config t. Untuk konfigurasinya bisa langsung copy aja dari sini biar cepat. Oke, sudah. R1 sudah, sekarang ISP command line. No, en terminal paste enter. Oke, ISP udah, sekarang switch en paste. Sip. Sekarang konfigurasikan tabel IP host pada router 1. Tabel host IP memungkinkan Anda untuk menggunakan hostname untuk terkoneksi ke suatu perangkat remote daripada IP address-nya. Tabel host menyediakan resolusi nama bagi perangkat dengan konfigurasi berikut: copy dan paste konfigurasi di bawah ini untuk router 1. Konfigurasi ini kan memungkinkan Anda menggunakan hostname untuk menjalankan perintah ping dan traceroute pada router 1. Oke, ini kita copy ke router, kita paste. Oke. Bagian 2, menekan ping untuk menguji jaringan. Langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Semua ping dari PCA ke perangkat lain dan topologi harus sukses. Jika tidak berhasil, cek topologi dan cabling juga. Konfigurasi dari perangkat Cisco dan PC. Ping dari PCA ke default gateway-nya menggunakan IPv4 address interface gigabit 001 dari router ini. Oke, kita gunakan ini ke command prompt, paste, enter. Oke, bisa. Kalau contoh ini 4 CMP request masing-masing ke 2 bit dikirimkan dan respon diterima dalam waktu kurang dari 1 milidetik dengan tidak ada kehilangan paket loss. Waktu transmisi dan balasannya dapat bertambah sejalan dengan request respon ICMP. Diproses oleh lebih banyak perangkat selama perjalanan ke dan dari tujuan akhir. Ini dapat pula dikerjakan menggunakan IPv6. Kita coba yang IPv6 nya. Oke, berhasil juga. Sip. Terus dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel ini, kemudian rekamlah round trip rata-rata IPv4 time TTL nya dan hop limitnya. Oke, kita ping satu-satu yang ini. Oke, average time-nya 2 ms, TTL-nya 128. Terus ganti yang ini, ping TTL-nya sama 128, average-nya 4. Kita ping ke R1, ini TTL-nya 255, average-nya 0. Lanjut yang ini, ping lagi, TTL-nya sama 255, average-nya 0 juga, 0 semua. Ping paste, bisa kah?
RTO, oh bisa. Pertama kali RTO 255, RTL 255, average-nya 2 ms. Ping terus salah kayaknya, salah ada yang hapus 2. Oke, RTL nya 255 juga, efeknya 0. Kita ping router 1, RTL nya 255 juga, efeknya 0. TTL 255, efek 2. TTL-nya berapa? Nah, RTO dulu. 254. Efeknya 0. Efeknya 0, oke. Paste. 254. 54, efeknya 0. Ping 254 lagi, efek 0 lagi. Yang terakhir 254, efeknya 0. Ya, lanjut. Oh, masih ada lagi ternyata. Nah, ping paste. 126, efeknya 0. Terus ini ping ini 126, efeknya 0. Oke. Maka 2, gunakan perintah ping extended pada PCA. Perintah ping default mengirimkan 4 request dengan masing-masing 32 byte. Ping menunggu 4 milisekund atau 4 detik untuk setiap respon dikembalikan sebelum menampilkan pesan request timeout. Perintah ping dapat di fine tune untuk men-troubleshooting suatu jaringan. Pada command prompt, ketik ping lalu enter. Oke, cara penggunaan ping, strip n, strip p sama strip t. Gunakan opsi strip t ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Kita coba paste invalid command. Invalid command juga. Oke, bisa ya. Nah, untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host unreachable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskanlah di kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown. Oke, kita shutdown saja. Yang sama eksternal itu yang 01. Nah, satu kita shutdown. Kita cek di sini. Nah, destination hostnya unreachable. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destinasi merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan dari tujuan. Jika muncul masalah konektivitas jaringan, perintah ping menampilkan suatu pesan error. Hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan interface gigabit 001 pada router ISP menggunakan perintah shutdown sebelum bergerak ke langkah berikutnya. Setelah sekitar 30 detik ping harusnya berhasil lagi. Nah, ya paling gampangnya ini centang aja, nanti udah on lagi ISP nya.
RTO. Oke, udah bisa lagi. Tuh, bisa lagi. Lalu tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pesan error ICMP apa yang Anda terima? Destination unreachable, yang ini. Destination. Sebelum pindah langkah berikutnya. Oke, lanjut aja. Langkah 3, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco. Dalam langkah ini, perintah ping diuji menggunakan router R1 dan switch S1. Ping eksternal pada jaringan ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address sekian dari router R1. Kita ke router R1. Tapi oke, berhasil semua. Titik eksklamasi tanda atau tanda seru mengindikasikan bahwa ping berhasil dari router R1 menuju eksternal round trip, memakan waktu rata-rata ratanya dari 1 tanpa adanya paket loss, bagaimana diindikasi dengan sukses rate 100%. Ya. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router 1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasi pada dari router R1. Hostname tidak bersifat sensitif. Anda dapat mensubstitusikan hostname tersebut dengan IP address jika diinginkan pada R1 dalam lab ini. Coba kita ping eksternal apa tadi? V4. Cara. Oke, bisa. Nah, apa IP address apa yang digunakan? Jika kita lihat IP address yang digunakan itu di sini 209.165.200.226. Dengan waktu rata-ratanya di sini 0. Jika ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada command line, ketik ping dan tekan enter. Gunakan IPv6 sebagai protokolnya. Ping. Nah, ini IPv6. IP address-nya ini. Oke. Ini enter aja. IP-nya kurang lengkap. Oke, bisa. Anda dapat menggunakan suatu extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke sekian dengan angka ulangan 50.000, kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal. Oke. Ping IP4 itu kosongnya aja, kita pingnya ke sini. Repeat count-nya 50.000 ya gram. Koneksi sekarang kita shutdown. Nah, pemeriksaan ulang atau menampilkan interface gigabit pada router ISP setelah titik eksklamasi telah digantikan dengan huruf U dan titik. Oke, kita on-kan lagi. Oke, udah nyala lagi. Ping harusnya sudah sukses lagi. Tekan Ctrl Shift 6 untuk menghentikan perintah ping. Ctrl Shift 6. Oke, bisa. Terus bahwa huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable. Suatu protokol data unit PDU diterima oleh router R1 setiap titik.
Dalam output itu mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Dalam contoh ini 1% dari paket mengalami loss selama objek jaringan simulasi. Catatan, Anda dapat pula menekan perintah berikut untuk hasil yang sama. Ini versi singkatnya ini. Perintah ping sangat berguna untuk troubleshooting konektivitas jaringan, namun ping tidak dapat menunjukkan lokasi dari masalah pada saat ping tidak berhasil. Perintah tracer atau trace route dapat menampilkan informasi delay jaringan dan patch. Latihan 3 menggunakan tracer dan trace route untuk uji jaringan. Perintah untuk mentrace route dapat ditemukan pada PC dan perangkat jaringan. Untuk PC berbasis Windows, perintah tracer menggunakan pesan ICMP untuk mentrace path ke tujuan final. Perintah trace route memanfaatkan datagram user datagram protokol UDP untuk mentrace route tujuan dari perangkat Cisco dari PC Unix lainnya. Lanjut saja. Langkah 1, gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Kita ke PCA, command, kita gunakan tracer ke sini. Ada titik terakhir, hapus. Oke. Hasil tracer di atas mengindikasikan path dari PCA ke eksternal. Dari PCA pertama itu ke router 1, lalu ke ISP, akhirnya ke eksternal. Path atau route eksternal berjalan melewati 2 hub router menuju destinasi akhir dari eksternal. Langkah 2, jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Pada command prompt ketik tracer dan tekan enter. Cisco paket cara penggunaan itu adalah tracer dan target. Untuk melihat opsi yang tersedia, gunakan opsi main di. Ingat bahwa IP-nya tidak diputuskan sebagai eksternal. Nah, di sini itu tidak ada opsi main di, jadi tracer main di itu menghasilkan error. Balik comment, kenapa? Soalnya script di sini tidak, jadi harus dihilangkan. Langkah 3, gunakan perintah trace route dari router R1 ke eksternal. Pindah ke router 1. Kita gunakan trace route ke eksternal. Basta. Oke, bisa. Mari coba yang IPv6 nya juga. Bisa juga ya. Langkah 4, gunakan perintah trace route dari switch S1 ke eksternal. Pada switch S1 ketik trace route, kita dulu ke switch 1. Ketik trace route ke eksternal. Oke, bisa juga. Coba yang IPv6 nya. Ada titik di terakhir, hapus. Ini bintang-bintang semua ini. Kenapa bintang semua? Trace route 1 DP8ACAD 200.226. Kalau IPv6 nggak bisa ya. Apalagi bisa nggak ini?
perintah traceroute mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan tanda tanya atau cukup menekan enter setelah mengetikkan traceroute pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi ini. Coba traceroute langsung lanjut latihan 4 troubleshoot terhadap topologi. Copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router IS. Kita ke ISP command line paste ke terminal dulu. Paste. Langkah 2, dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk men-troubleshoot dan membentukkan masalah pada jaringan ISP. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengindikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya. Kita coba. Ping ya, tapi tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Jaringan eksternal itu IP-nya berapa? Ping paste. Oke, destination host unreachable. Ada tapi tidak nggak bisa ke sana ini, nggak nyampe tujuan. Okay. Salah satu cara untuk menekan persoalan jaringan adalah menggunakan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika PCA dapat menjaga interface get 00 dari router ISP dengan IP address atau coba ping. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan yang dibagikan menjadi akibat dan router ISP. Coba lagi, ping lagi. Ya, tidak bisa. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit internet nomor 1 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah tersebut. Hasil tracer ping menyebutkan PCA dapat mencapai router R1 dan ISP tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Gunakan perintah show untuk mengetahui ranah konfigurasi dari router ISP. Bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Catatan ini juga dapat disesuaikan menggunakan perintah ping dan tracer dari command line pada router ISP dan switch satu setelah memastikan bahwa tidak ada persoalan konektivitas jaringan pada jaringan.
165. Dan kita gateway dari eksternalnya, coba ini coba ini tapi berubah dari berapa ini oke. Bisa udah nyambung eksternal. Bisa bisa. Sekarang ulangi proses untuk konektivitas IPv6. G001. Ada lagi tuh. Ya begitulah ya, langsung lanjut saja. Pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal sampai menyusun konektivitas network? Yang pertama itu biasanya firewall, routingannya itu yang ngawur atau salah dan pembatasan ICMP. Yang kedua, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada rem atau terpong seperti 269.168.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat? Nah, kita coba aja ping. Destination host unreachable.
Untuk pesannya itu bisa macam-macam, bisa kayak seperti ini, destination post unreachable, atau bisa juga request time out. Nah, kalau request time out itu jika menerima pesan yang serupa di bawah yang paling maka cek baru jika mendapatkan suatu alamat masih boleh terbaru para seperti ini apa yang harus dicek. Yang dicek itu firewall, routing, dan konektivitas fisik sama seperti nomor satu. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Destination host unreachable juga. Kalau destination host unreachable itu artinya router itu nggak nyampe ke tujuannya, jadi nggak nyampe ke hasil akhirnya. Makanya di sini tulisannya destination host unreachable. Perempat, berapa nilai IPv4 TTL diset pada Windows pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan oleh perangkat Cisco? Untuk IPv4 TTL pada host Windows itu diset 125. IPv4 TTL pada perangkat Cisco itu diset 255. Nomor 5 itu untuk IPv6 home limit yang diatur pada host Windows itu berapa, dan berapa nilai IPv6 home limit yang diset oleh pada perangkat Cisco. Nah, untuk IPv6 home limit pada perangkat Cisco pada host Windows itu diset 128. Untuk IPv6 home limit pada perangkat Cisco itu diset pada 255. Tidak ada itu yang terakhir. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.